warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'ala nabiyahu rahmatan lil alamin. Bismillah walhamdulillah alladzi arsala rasulahu khataman nabiyyin. Bismillah walhamdulillah alladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa nusalli wa nusallim ala sayyidi rasulillah sayyidi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dahu falhamdulillah. Mohon izin kepada para kiai, para asatidz. Ya begini, kalau membuat di kudu ganti-gantian biar kelihatan kembarnya. Itu latihannya Masya Allah seminggu Pak Haji. Nyari kok pakai susah. Masya Allah. Mohon izin kami berdiri di hadapan guru-guru kami tercinta, Bahrul Ulum, para samudra-samudra ilmu yang kedatangan kami di sini hanya bagaikan debu di antara air yang ada. Idza wujidal ma' fa batala tayammum. Kalau ada air, tayamum batal. Nanti kita cuma debu tayamum nih. Air-air yang merupakan isi daripada mutiara ilmu, ya beliau-beliau yang ada di hadapan kita, para kiai kita, para asatidz, para tuan-tuan guru kita. Akan tetapi hadirnya kami di sini adalah sebagai murid yang ingin menunaikan tugas, yang menjalankan perintah yang diberikan kepada kami. Guru kami Bapak Kiai Haji Dr. Syuhada MA, beliau adalah guru kami, dosen kami di Al-Hikmah. Kami sedang meneruskan Magister Pendidikan Agama Islam bersama beliau, dan beliau memerintahkan sama seperti apa yang diceritakan oleh Dr. Abdul Aziz. Beliau mengatakan di dalam sambutan yang penuh dengan ilmu, sebetulnya cukup sambutan beliau itu udah hikmah haji udah. Itu bagaimana hakikatnya kemuliaan panggilan Allah di dalam panggilan haji, subhanallah. Beliau mengatakan kalau yang namanya panggilan itu ya memang itu sifatnya mendadak. Pokoknya kalau dia dipanggil sama yang mulia, artinya ya udah kita cuma bisa sam'an wa ta'ah. Kita cuma bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Begitupun kami di hadapan guru kami tercinta, beliau bilang baru kemarin sore saya ngadep beliau untuk mengajukan tesis kami. Lalu beliau bilang, besok ada acara enggak? Kalau dibilang mah kita masih matupang ya Pak Haji ya. Siang malam tunggu panggilan. Nah begitu kita diperintah, udah kagak ada banyak ngomong deh. Sami'na wa ata'na. Kalau guru yang minta apapun keadaannya datang deh. Nah, alhamdulillah hadirnya kami di sini menunaikan tugas dari beliau. Bukan ingin menggurui, bukan ingin ngasih nasihat, ngasih ceramah, enggak. Tapi sedang ibarat kata itu kita lagi muhadatsah depan kiai. Kita lagi pildacil depan guru, kita aja udah. Pokoknya apapun yang keluar dari kami adalah apa yang diajarkan oleh beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru kami tercinta, alhamdulillah kami bisa mendapatkan kesempatan, kemuliaan, kehormatan untuk bisa hadir di acara yang begitu penuh dengan hikmah, yaitu Walimatus Safar. Memang begini, kalau kita tradisi orang-orang Betawi itu kalau orang mau berangkat haji kek atau berangkat umroh kek, ya begini kita lepas dengan acara Walimatus Safar supaya perjalanan kita tuh betul-betul tanpa ada beban. Seperti yang dilakukan guru kita tadi, beliau musafahah kepada setiap kita, beliau berpamitan kepada setiap kita. Terus acara ini dikemas dengan seluruh rangkaian sayap-sayap doa. Ada tahlilannya, ada tawasulnya, ada baca zikirnya, ada baca ratibnya, ada arwah jamaknya, ada baca marawihnya, maulidnya, masya Allah, komplit udah. Ditambah lagi ada hikmah yang disampaikan oleh guru kita tadi, Kiai Haji Dr. Abdul Aziz, dan juga nanti kita akan dengarkan mutiara hikmah dan sambutan dari guru kita, Kiai Haji Dr. Syuhada MA. Nah ini kita cuman sekedar apa namanya ya, pembukaan aja udah. Ya pembukaan biasanya kalau orang tadi ceramah tuh 1 jam, kalau 1 orang. Dan ini ada 2 nih. Berarti berapa Pak Haji? 30 menit. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah hadirnya kami di sini untuk menunaikan tugas dari guru kami yang tercinta.
untuk menyampaikan nasihat haji. Padahal kami juga belum haji sebetulnya. Saya cerita sama guru kami, betul sebetulnya ini hari ini, tahun ini kita juga sedang mengusahakan, mengupayakan untuk bisa hajian, tapi ternyata Allah berkata lain. Allah menghendaki dengan caranya untuk menunda keberangkatan haji saya. Nah itulah namanya panggilan haji itu. Kadang-kadang ketingginya kepengen, tapi kesempatannya belum datang. Tapi giliran kita lagi nggak apa namanya, nggak lagi gimana banget gitu ya, lagi kagak ada ambisi banget, tiba-tiba dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk haji. Inilah caranya Allah memanggil hamba-Nya. Tapi alhamdulillah tahaddutan bin nikmah, kita ini juga sebagai pembimbing umroh. Kita baru pulang sekitar minggu kemarin, pulang dari tanah suci, yakni menunaikan ibadah umroh. Dan juga kami kemarin itu mengawal VVIP, artinya very very important person. Nah, Pak Haji, ngerti apa kagak nih kalau saya ngomong bahasa Inggris? Pokoknya yes saja udah dah. Kemarin saya ngawal Ibu Iriana Jokowi, Masya Allah, itu betul-betul pengawalan dari Raja Saudi itu, subhanallah, masuk ke Ubud, tertutup, bisa cium Hajar Aswad, dan dikasih apa namanya presidential suite di setiap hotelnya. Oh, Masya Allah, kita ngalamin untuk bisa melayani dan membimbing tamu Allah yang VVIP istilahnya. Dan alhamdulillah itu juga sebagai pelajaran buat kita dan juga menjadi portofolio buat kita. Masya Allah, ini sebuah kehormatan buat kita untuk juga bisa membimbing jamaah haji dari mulai yang kelas aki-aki, nenek-nenek, sampai ke Ibu Presiden. Wah, kita udah ngalamin semuanya itu. Kemarin waktu kita berangkat sama jamaah yang sepuh-sepuh, wah itu paling enak kalau kita berdua Pak Haji. Yang satu depan, yang satu belakang. Dia begitu sahih ya kan. Kita bilang, Wajib ikutin ya, saya baca apa, ikutin aja udah. Inna sofa, wal marwata. Di belakang ada nyaut, wal marwoto. Bang jauh ada. Ada nyolek, Pak Ustaz, mau pipis Pak Ustaz. Waduh, kalau haji mah agak kalau sahih mah agak jauh WC-nya. Udah akhirnya kita sweet berdua nih. Yang kalah nemenin nenek-nenek pipis gitu. Masya Allah, itulah suka duka kita di dalam membimbing ibadah umrah. Tahadduts bin nikmah, kita dikasih tugas untuk menyampaikan hikmah haji. Apapun yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dunia dan akhirat. Tanggung ya, berdua ya. Ntar, nggak usah sweet aja. Ini mumpung lagi inget nih. Nah, jadi memang yang namanya perintah haji itu, nih ada rahasia kenapa di setiap kita kalau dihajat haji sama Allah udah pasti mau. Contoh misalnya saya baru pulang umroh, terus tiba-tiba diajak lagi umroh, kan berangkat lagi pasti mau. Misalnya kiai kita baru pulang haji besok misalnya, dia pulang haji tahun depan disuruh haji lagi, oh mau. Misalnya kita ada di sini tiba-tiba minta untuk berangkat haji, diajak berangkat haji, mau apa kagak? Mau banget. Ya, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji umrah. Amin. Yang amin ini kencang berangkat duluan. Ya Rabbal Alamin. Itu kalau kita yang namanya panggilan haji umrah udah pasti kepengen, udah pasti mau. Biar kata udah berkali-kali kesono, pasti mau lagi. Rahasianya apa? Karena rahasianya adalah panggilan Nabi Allah Ibrahim pada kala itu diperintah sama Allah. Nah, jadi memang itu yang namanya Baitullah. Nah, ini sejarah dikit ya, sedikit aja. Untuk buat kita semua, sekalian ngingetin saya lagi nih sambil ngulas apa yang pernah saya baca. Itu yang namanya Baitullah itu adalah wujud daripada rasa sukanya Allah sama yang namanya penghambaan makhluknya. Kok begitu? Nah, ketika Allah di dalam surat Al-Baqarah di ayat 30 dijelaskan, ketika Allah menciptakan manusia, kepengen ciptain manusia, itu malaikat ngomong sama Allah. Mereka nada protes. Wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu mengatakan, aku ingin menjadikan yang namanya manusia di muka bumi ini sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Lalu kemudian berkata tuh yang namanya para malaikat, ataj'alu fiha yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ingin menjadikan ya Allah makhluk yang ada di muka bumi ini
mengisinya dengan mereka-mereka yang justru merusaknya, dan mereka saling menumpahkan darah di atas bumi yang kau ciptakan. Allah menjawab lagi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku sungguh mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ini jawaban ini menjadi cambuk buat para malaikat. Artinya dengan jawaban tadi sebetulnya Allah nggak marah, agak cuma ngasih tahu doang. Dengan maha tahunya Allah ciptakan manusia dengan segala kekurangannya, tapi tetap Allah ciptakan manusia sebagai khalifah. Namanya malaikat begitu protes dan dapat jawaban seperti dari Allah, mereka artinya merasakan, kayaknya nih kita ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya puluhan ribu malaikat mereka memutari yang namanya Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu masjidnya para malaikat yang ada di langit ketujuh. Ada langit ketujuh sebelum Sidratul Muntaha, ada satu tempat yang disebut Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Ternyata Allah suka ngelihat malaikat tawaf di situ sambil menyeru nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan mereka tawaf sampai hari kiamat gak berhenti-henti. Akhirnya Allah perintahkan, bikin rumah yang serupa di dunia supaya aku bisa melihat penghambaan manusia seperti apa yang dilakukan oleh kalian para malaikat. Akhirnya Allah ciptain itu Baitul Atiq namanya. Zaman sebelum Nabi Adam turun. Begitu Nabi Adam turun, Nabi Adam perintahkan untuk membangun yang namanya Baitul Atiq. Baitullah itu berarti diciptain dari zaman sebelum Nabi Adam. Malaikat yang bangun. Begitu dibangun sama Nabi Adam, terus kemudian di masa berikutnya, di masa Nabi Nuh, hilang lulu lantak, kena banjir, tertutup dengan tanah. Kemudian datang lagi di masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintah untuk bangun lagi itu yang namanya Baitullah. Di mana? Di tempat dia meninggalkan anak istrinya. Di mana itu? Di Makkah Al-Mukarramah. Artinya begitu Nabi Allah Ibrahim membangun bersama Nabi Ismail rumah Allah yang disebut Baitullah, dan kemudian melakukan tawaf di situ, dan sampai Allah memerintahkan panggil semua manusia, wahai Nabi Ibrahim, untuk bisa datang menghamba kepadaku, tawaf di rumahku. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, gimana caranya? Suaraku nggak akan bisa sampai ke seluruh manusia. Lalu kemudian Allah mengatakan, ittasil, sampaikanlah, sa'akhbirahum, aku yang akan menyampaikan panggilanmu itu kepada seluruh manusia-manusia. Nah, begitu Nabi Allah Ibrahim diri di atas Jabal Qubais, bukit yang ada di samping Ka'bah Baitullah, dia itu seperti yang diperintahkan Allah, ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum bana baitan fil ardi fahajjuhu, sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala mendirikan satu bangunan di atas muka bumi ini, maka haji semuanya, berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Terus kalimat talbiyah itu diusulkan oleh Nabi Ibrahim, dan akhirnya panggilan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke setiap hati manusia. Amin. Kepada kita semua udah nyampe itu panggilan. Makanya kenapa kita kepengen begitu ngedengerin yang namanya panggilan haji dan umroh, pasti kepengen kita. Itulah rahasianya. Dan memang sampai Nabi Allah Ibrahim terus turun-temurun diberikan kepada keturunannya. Nabi Ibrahim ini kakeknya Nabi Muhammad. Kalau kita sambung nasabnya, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Malik bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Jahar bin Malik bin Nadab bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Qawl bin Nahab bin Tayrah bin Ya'rab bin Yasyub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nyampe ke Nabi Ibrahim. Bin Tarikh bin Nahab bin Sarh bin Ra'ub bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Fahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamah bin Tushalih bin Idris alaihissalam bin Yarad bin Mahlayir bin Qainan bin Yanish bin Syid bin Nabi Adam. Nah, tadi kalau kita hitung 50 generasi dari Nabi Allah Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah itu terus turun-temurun dijaga yang namanya Baitullah untuk menjadi tempat sentra ibadah para manusia. Namun kemudian pada masa jahiliyah orang-orang banyak naruh berhala di sana, dan kemudian Allah putus Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan lagi rumahnya yaitu Baitullah dari segala macam berhala, dan dijadikan yang namanya haji dan umroh sebagai yaitu ibadah kita, ibadah fisik, ibadah yang berkelas. Kalau tadi Ustaz Dr. Abdul Aziz bilang, ibadah yang memang membutuhkan
bukan hanya sebagai ucapan kita saja, bukan hanya lisan kita saja yang diminta, tapi juga badan kita, tubuh kita, sehatnya kita, fisik kita, semangatnya kita akan diminta di dalam saat panggilan haji ibadah dan juga haji ibadah umroh dan jannah. Ya, demikianlah apa yang disampaikan saudara saya. Mudah-mudahan nasihat haji malam ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Terusin. Dikasih waktu. Kita nggak dikasih waktu, orang ngomong baik. Padahal Pik ada dua kan bisa saut-sautan ya Pak ya. Ya Allah, emang saudara saya suka begitu. Ini yang namanya penyakit penceramah begitu Pak. Penceramah itu kalau udah di depan mic, dia lupa sama kembarannya. Dia lupa kalau ada waktunya. Padahal kita dijanjian dulu ngomong sama gua 5 menit gantian. Kenapa kita kembar? Amplop berdua. Parsel berdua gitu kan ya. Masya Allah, lu gantian. Cuman di sini Masya Allah, di sini kita nggak ngarepin amplop Pak. Di sini guru kita yang mulia Masya Allah, kita betul-betul tidak mikirin amplop sama sekali. Kita nggak mikirin, guru kita yang mikirin. Mohon maaf ya Allah. Ini gara-gara kita kehabisan bahan aja. Barusan dia ucap tuh, saudara saya ngucap hikmah haji, panggilan haji dari Nabi Ibrahim. Udah sampai disebut yang namanya nasabnya Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim, kagak tanggung-tanggung diterusin ke Nabi Adam. Padahal itu bahasan saya. Masih diambil juga sama dia. Nasib anak kembar begini Pak. Jadi nasib anak kembar, padahal saya lahir duluan. Nah ini mungkin rahasianya kenapa anak kembar yang lahir duluan itu jadi abang. Kenapa kebanyakan ngalah sama adiknya. Lahir duluan itu saya udah ngalah Pak. Di dalam kita berantem begelut ya kan, saya kena tendang, saya keluar duluan. Saya udah ngalah tuh di dalam, di luar kita ngalah lagi. Dia ngomong janjinya 5 menit gantian. Dia ngomong barusan berapa menit Pak? 30 menit ada kan. Masya Allah. Makanya kalau kita dari kecil diajarin sama orang tua, anak kembar kudu akur, kudu sama-sama, kudu bareng-bareng. Makanya seneng lo, seneng gue gitu kalau kata orang kembar Pak. Derita lo, derita gue. Bahagia lo, bahagia gue. Duit lo, duit gue. Bini lo, bini gue. Mohon maaf Ibu Haji ya Allah. Ini mah biar kita ngulur-ngulur waktu aja. Alhamdulillah juga tadi saudara saya udah bilang bahwasanya baru seminggu yang lalu kita membawa ibu negara, Ibu Iriana beserta anak dan cucunya. Jadi Kahiyang, Ibu Kahiyang beserta suaminya Wali Kota Medan Pak Bobi, juga Pak Kaisang beserta istrinya Ibu Erina itu juga ikut serta beserta anak-anak daripada Mas Bobi dan Ibu Kahiyang, beserta 3 rombongan bis pas pampres. Ada yang bawa istrinya juga. Jadi alhamdulillah kemarin itu luar biasa, pengawalan serba ketat itu. Makanya kita rasain bagaimana mudahnya masuk Raudhah. Padahal ya Allah, Raudhah itu saat ini adalah tempat yang juga dibilang eksekutif. Kenapa? Dan juga tempat itu betul-betul menjadi tempat yang destinasi umroh yang paling betul-betul ditunggu dan cuman dapat kesempatan sekali aja, sekali per kedatangan. Raudhah tuh. Dulu mah mungkin zaman-zaman bapak-bapak ada yang umroh di tahun 2014 belakangan itu masih masuk Raudhah ngantri dari belakang. Ya Pak Haji, mungkin ada pernah ngerasain ngantri dari belakang, maju dikit, yang depan selesai kita ambil, yang depan selesai kita ambil, sampai kita ngelihat karpet warnanya berubah jadi warna hijau. Dulu ada bedanya, karpet warna hijau Raudhah. Selain Raudhah, karpet warnanya merah. Cuman sekarang, tahun sekarang, dari mulai pandemi sampai saat ini semua karpet Masjid Nabawi hijau. Jadi orang nggak tahu ini udah masuk Raudhah atau belum. Orang nggak tahu. Cuma dibatasin tuh sama askarnya, sama protokol kerajaan, sama abri-abrinya, sama tentaranya untuk masuk per 100 orang gantian, dan masing-masing orang itu pegang tasreh. Tasreh itu izin masuk, ada barcode-nya. Kalau udah masuk, namanya beserta nomor paspornya tercatat, setahun ke depan nggak bisa masuk lagi. Itu tuh modelnya sekarang gitu. Jadi luar biasa. Kalau orang yang sudah mendapatkan panggilan haji atau panggilan umroh, yang pertama dia bakal datang ke Masjid Nabawi, dia ziarah tuh sama Imamul Haramain, sama pemimpinnya 2 tanah haram Mekah dan Madinah, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kalau orang udah sampai ke sono, dia dapat tuh tiket VIP dari Nabi. Manzal kabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang dapat kesempatan ziarah ke depan kuburku, wajabat lahu syafaati, wajib baginya syafaatku. Kan saya mau tanya Pak,
Kita semua umat Nabi dapat nggak syafaatnya Nabi? Dapat, semua dapat. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa orang yang bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah dapat tuh syafaat Nabi. Tapi kenapa Nabi sebut lagi? Manzar kabri wajabat lahu syafaati. Ngomongnya juga di depan umatnya, di depan para sahabat yang berlanjut kepada kita. Itu berarti ada penekanan dari Nabi SAW. Berarti tiket VIP Nabi sebutkan dengan lisannya yang mulia. Dulu Nabi Muhammad di saat beliau masih ada dan beserta para sahabat, semua sahabat itu mulia, semua sahabat itu pasti ahli surga. Tapi mereka masih menanti dan menunggu-nunggu namanya disebut langsung sama Nabi untuk menjadi penghuni surga. Seperti apa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu namanya disebut sama Nabi itu. Terompahnya Bilal udah kedengeran di surga, kata Nabi SAW. Berarti jangankan dirinya, terompahnya aja udah masuk surga, dapat jaminan masuk surga lewat lisan Nabi yang mulia. Begitu juga ada sahabat yang lain, Sayyidina Abu Qatadah. Abu Qatadah itu orang yang kena panah biji matanya waktu perang Uhud. Begitu Nabi minta, sahabat ini minta Nabi untuk menyembuhkan, ya Rasulullah, ini ya Rasulullah, mata saya ya Rasul. Nabi ngasih tahu, pilih. Ente mau sabar, falakal jannah, ente sabar buat ente surga, atau mau ente sembuhin sekarang. Itu sahabat nggak milih surga. Itu sahabat pilihnya apa? Pilihnya disembuhin. Dia bilang, apalah artinya surga untukku kalau di dunia saya nggak bisa melihat indahnya wajahmu ya Rasulullah. Masya Allah. Jadi memang semua sahabat menanti-nanti kemuliaan yang langsung datang dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Begitupun kita nih, walaupun nggak disebut secara namanya masing-masing, tapi kita udah dapat tiket VIP. Buat mereka yang ziarah kubur, makanya orang yang umrah, orang yang haji, terlebih-lebih yang haji nih, dia pasti dapat kesempatan ziarah kepada Nabi SAW. Mereka dapat tiket VIP untuk bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Masya Allah, ini malam bapak-bapak kita datang mengikhlaskan hati untuk ikut mendoakan. Tadi guru kita yang mulia Dr. Abdul Aziz juga menyatakan, mudah-mudahan yang namanya orang Islam itu niatnya mendahului daripada perbuatannya. Kita udah niat nih, kita udah duduk nih. Siapa tahu duduknya kita juga merupakan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti segera kita ketularan juga mendapatkan panggilan haji. Amin ya rabbal alamin. Orang kan begitu, Pak. Orang Betawi kalau yang namanya diundang kawinan, dia datang, ntar ketularan kawin tuh. Kalau emang udah kawin, anaknya yang dapat jodoh, ya enggak? Kan begitu. Ntar kalau ada orang pindah rumah, bikin selamatan, kita datang, ketularan juga bisa punya rumah baru, kan begitu. Ntar kalau ada orang walimatus safar, kita datang, insya Allah juga ketularan bisa berkat pergi haji sama umrah. Ntar kalau ada orang tahlilan, undangan kematian, kita datang. Ya emang udah pasti mati semua, kan begitu. Ini dia nih rahasianya, kita datang untuk saling mendoakan. Indahnya jadi umat Islam begitu, Masya Allah. Dan ini juga membuktikan bahwasanya panggilan Allah Subhanahu wa taala itu memang tertentu, Bapak-bapak. Belum tentu yang paling tua, yang paling sepuh dipanggil haji sama Allah. Belum tentu. Ada yang masih muda, yang masih luar biasa, yang masih semangat. Contohnya malam ini guru kita yang mulia Kiai Syuhada, beliau dapat panggilan. Masih muda, masih gagah, udah dapat panggilan. Tuh, kita nggak bisa tahu tuh. Sama seperti tadi saudara saya bilang, bagaikan juga panggilan kematian. Al-mautu ya'ti baghtatan, yang namanya maut datangnya juga dadakan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau orang udah dipanggil ajalnya sama Allah, nggak bisa dimaju-majuin, nggak bisa dientar-entarin, nggak bisa dimundur-mundurin. Tuh, yang namanya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bapak-bapak, kita kagak usah kecil hati. Buat kita, saudara saya juga tadi bilang, kita dipanggil. Nabi Ibrahim manggil kita bahkan dengan panggilan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Barusan kita tadi baca hadroh, baca maulid sambil kita talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Enaknya kalau jadi orang Indonesia begitu, Pak. Labbaik aja, talbiyah aja itu bisa pakai lagu. Padahal kalau di sono, bacanya semangat, Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu masuk Indonesia, masuk Nusantara, dikasih nada-nadanya biar enak begitu, ya Bu ya.
Nih ibu nih paling doyan nih kalau ada talbiyah dilagu-laguin. Labbaik Allahumma labbaik. Ada yang sampai nangis-nangis, Pak. Kalau lagi wali mata sholat, emak-emak tuh ngumpul tuh ada yang sampai nangis-nangis. Tadi barusan kita talbiyah, terasa ada getaran dalam hati, yakin itu panggilan Nabi Ibrahim sampai kepada kita. Dulu Nabi Ibrahim di zaman beliau memanggil semua manusia, dibantu dengan panggilan Allah, itu sampai ke dalam alam arwah. Kita yang belum lahir, kita juga udah dapat panggilan itu. Kita dapat panggilan daripada Nabi Ibrahim. Makanya ada juga orang yang datang umrah, ada juga orang yang datang haji. Itu dalam rangka mereka sedang melaksanakan panggilannya Nabi Ibrahim. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk juga dipanggil jadi tabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya gampang sebetulnya. Di tanah air ini Nabi banyak menyediakan amalan-amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji, Pak. Kalau kita banyak melakukan amalan-amalan yang pahalanya setara dengan pahala haji, kita kumpulin dulu tuh pahala haji tuh. Nanti kalau kita udah kumpulin, kita tinggal tagih sama Allah. Ya Allah, ini saya udah kumpulin nih pahala-pahala haji. Nggak main-main, pahala haji sempurna, kata Nabi SAW. Panggil kami segera ya Allah. Kita bisa minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu panggilan haji yang ada di tanah air? Panggilan haji yang ada di tanah air itu banyak. Di antaranya, man ghada ilal masjid la yuridu illa yata'allamahu khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajril hajjil muhrim. Siapa orang yang berangkat ke masjid lalu dia punya niat, tidak ada niat melainkan dia kepengen mempelajari kebaikan, dia pengen belajar ilmu agama, au yu'allimahu, atau dia datang untuk mengajarkannya, kana lahu, baginya adalah pahala haji yang seperti orang berihram. Tuh yang pertama tuh. Berarti kalau ada kita datang ngaji ke masjid, ke musola, ke majlis taklim, ke pondok pesantren, ada pengajian, Pak. Ada pengajian kita datang, itu kita sedang mendapatkan pahala haji. Bagaikan haji orang yang sudah sedang dalam keadaan berihram. Tuh. Terus ada lagi yang kita nggak sadar kita lakuin, tiap hari kita lakuin. Ternyata itu juga merupakan panggilan pahalanya setara dengan pahala haji, bahkan pahala haji sempurna. Apalagi man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin. Siapa orang yang dari rumahnya dia keluar sudah dalam keadaan bersuci, ngapain? Salat berjamaah di masjid. Dari rumah dia udah bersuci, datang ke masjid, ke musola, dia salat berjamaah. Fa'ajuhu kahajjil muhrim taman, kata Nabi SAW, maka baginya pahala haji yang juga sempurna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita udah ngumpulin. Apalagi mohon maaf di mana-mana tempat di masjid saya bisa tanya, yang paling banyak ke masjid kita lihat subuh yang paling banyak anak muda apa bapak-bapak? Bapak-bapak. Ini bapak-bapak kita pisah lagi nih. Yang masih seger apa yang udah banyakan sepuh? Tuh, yang sepuh udah. Jawabannya itu lagi pada ngumpulin pahala haji tuh, masya Allah. Jangankan yang muda memang kagak bisa diharap dah kalau subuh. Begitu yang namanya aki-aki jempat tuh udah mati, Pak. Kita makalah, kita begitu dengar tarhim, assalatu wassalamu alaik, masih ada nggak di mari? Ada. Wah, alhamdulillah. Kaset apa orang? Mudah-mudahan HP-nya masuk surga. Masya Allah. Saya cuma takut kalau misalkan ada masjid-masjid masih pakai HP gitu ya. Sholawat tarhimnya masih pakai HP. Kadang-kadang ngambil dari YouTube, Pak. Dari YouTube diketik sholawat tarhim, disetel gitu kan. Wassalatu wassalamu alaik. Kadang-kadang emak-emak suka nonton drama Korea. Tanyain sama emak-emak, lagi asik nonton tiba-tiba iklan masuk. Kita takutnya kita pasang di speaker masjid, assalatu wassalamu alaik, masuk iklan Shopee COD. Repot, Pak. Makanya anak-anak kita ajarin biar dia baca sholawat tarhim. Insya Allah tuh kalau bapak-bapak yang namanya aki-aki jam 4 subuh udah datang tuh sholawat tarhim. Kita yang muda begitu dengar sholawat tarhim, begitu bangun kadang baju yang masih nempel kita tinggal masukin gamis, datang ke masjid. Nggak pakai mandi kalau yang muda-muda. Melihat yang namanya kakek-kakek kita, orang tua kita mau ke masjid subuh-subuh dia udah mandi dulu, masya Allah. Wangi dia pakai parfum.
Dia pakai baju koko, dia pakai sarung, diselempangin dia tuh, anduk. Salah naruh, tadinya mau bawa sorban, yang bawa anduk. Sampai masjid, yang bangunin kita orang siapa? Dia balik tuh, kakek-kakek kita, disetel speaker kencang-kencang. Bangun, bangun. Di Mari masih begitu gak ya? Saya tinggal di Citayam, Pak. Di Citayam ada modelnya begitu. Bangun, yang bangunin kakek-kakek. Bangun, waktu menunjukkan pukul berapa itu ya? Kalau di musola kan tempat di sini, jamnya di ujung, nggak kelihatan sama dia. Bangun, dia ajakin kita baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi raji'un. Aki-aki suka kepleset. Baca doa jadi berita duka. Masya Allah. Tuh, kalau yang namanya orang tua tuh udah yang namanya semangat deh. Kalau urusan panggilan, dia pasti semangat. Masya Allah. Ini malam bapak-bapak juga ibu-ibu yang ada di sana, kita juga dalam rangka mengawal daripada kepergian guru kita yang mulia Kiai Haji Dr. Syuhada MA, yang mudah-mudahan itu panggilan juga nular ke kita dan juga nular ke anak cucu keturunan kita, insya Allah. Jadi panggilan-panggilan haji yang ada di tanah air kerjain. Buat anak-anak gimana Ustaz? Tuh biasanya tuh kalau yang namanya sholat berjamaah di masjid, ngaji, majlis taklim itu buat orang tua semua tuh. Anak-anak bagaimana ngumpulin pahala haji? Anak-anak juga ada. Anak-anak panggilan yang namanya pahala haji bagi mereka, bagi remaja ada. Ajarin tuh anak-anak kita. Nabi SAW pernah didatangin sama pemuda masih belia. Dia minta apa? Ya Rasulullah, saya mau ikut jihad, saya mau ikut perang ya Rasulullah, saya mau ikut, saya mau mendapatkan gelar syuhada, saya mau mendapatkan gelar mati syahid ya Rasulullah. Nabi bilang, ente masih punya orang tua enggak? Masih ya Rasulullah. Baktimu kepada orang tuamu, kamu pulang, kamu berbakti kepada mereka berdua, maka Nabi SAW ka'annaka hajjan tamman wa mu'tamiran wa mujahidun fi sabilillah. Maka bagimu pahala haji, pahala umrah dan juga pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat anak-anak remaja ngumpulin pahala haji jadi mana? Dia bakti sama orang tuanya. Insya Allah. Oh, udah begitu dah. Makanya kalau insya Allah kalau urusan semangat, kalau ibu-ibu gimana Ustaz? Dan barusan bapak-bapak, terus anak-anak muda, ibu-ibu gimana? Ibu-ibu paling gampang, mak paling gampang. Kuncinya cuma taat sama suami. Taat sama suami, maka pahala apapun yang diminta oleh suami. Nih suami ini angkat tangan nih Bu nih. Suami minta sama Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta, maka itu juga menjadi pengkabulan kepada istri-istri dari suami tersebut. Amin ya rabbal. Kalau mama udah nggak bisa ditandingin dah. Mama pahalanya emang selangkah lebih terdepan daripada para suami. Betul ya Bu ya? Coba lihat kalau lagi kemarin di Ramadan nih, taraweh paling banyak jamaah mama apa bapak-bapak? Mama. Kadang-kadang tuh mama saking rajinnya Pak, sebelum azan isya itu mukena sejadah udah rapi duluan di masjid tuh. Udah berbaris aja tuh, ditekin tempatnya nih, Ibu Romla, Ibu Siti, Ibu Maimunah, Ibu Adek. Saya seumur hidup nggak pernah lihat bapak-bapak, walaupun paling semangat bapak-bapak dari awal Ramadan dia taruh peci sebelum sholat isya. Taruh pecinya nih, kali ditekin itu Pak Haji Adek, Pak Haji Hasan, Pak Haji Romli, kagak ada. Itu kalahnya bapak-bapak sampai emak-emak. Cuman emak-emak timbang begitu pertengahan Ramadan mulai milih-milih. Kadang-kadang rajin dia tuh emak-emak ngabsenin imam taraweh Pak. Dia lihat di pengumuman imam taraweh nomor 11, malam 11 maksudnya, dilihat titelnya. Kadang-kadang kalau dilihat titelnya Ustadz Fulan bin Fulan Al-Hafiz, wah ada tulisan Al-Hafiz, kagak jadi dia sholat tuh di masjid tuh. Kenapa? Kalau Al-Hafiz hafal Quran, yang dibaca bisa 1 juz, kelar bisa jam 10 malam Ustadz, begitu. Suka dipilih-pilih, akhirnya dia cari yang Ustadznya kagak ada titelnya Pak. Dia cari tuh, begitu sholat di masjid, Allahu Akbar, Ustadznya dapat Ustadz juga dari kampung seberang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya aja udah lama. Ternyata Ustadz ini juara MTQ sekecamatan. Nih mama kayak waduh, ini juga modelnya sama kayak Al-Hafiz nih modelnya nih. Bacanya lama. Udah akhirnya nih mama bilang apa ya? Besok mau cari masjid yang lain dah. Dia cari masjid yang lain Pak. Dia nggak mau masjid yang itu lagi kapok dia. Bacanya lama.
Begitu ke masjid yang lain, dilalahnya itu masjid dapat tugas imamnya di masjid yang lain. Ini mama bisa tahu dari mana? Ini mama begitu sholat, ikut sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Mama ini nyadar, ini ustadz yang kemarin nih. Suaranya sama nih, bacanya lama, cuman mama lumayan berani Pak. Begitu selesai sholat, ini mama bilang, gua nggak mau lagi sholat di masjid. Itu ustadz pasti kerjaannya ngiterin masjid. Gua mau ke musola aja yang sepian. Dia ke musola, dilalahnya di hari berikutnya ustadz yang itu lagi. Cuman nih mama udah nandain nih, ini ustadz yang kemarin nih. Sebelum itu ustadz masuk musola, dipantek sama dia. Pantek dihadap, ustadz. Wah ini mama berani Pak. Ustadz, sini saya mau ngomong ustadz. Wah mama ya kan. Wah ada lawan. Begitu mama manggil ustadz, iya kenapa bu? Ustadz kemarin sholat di masjid no kan? Iya. Ustadz jadi imam tarawih kan? Iya. Ustadz mohon izin ya, mohon maaf nih, saya mesti ngomong sama Ustadz. Ustadz mesti lihat, di belakang ada nenek-nenek, di belakang ada kakek-kakek, ada saya yang masih banyak urusan Pak Ustadz. Kalau bisa bacanya cepetin, jangan kadung lama. Iya kita tahu Ustadz juara MTQ, baca cepetin lagi dah. Tuh Ustadz diledekin sama mama, wah keki dia. Iya deh, iya. Ustadz nurut gitu kan, begitu sholat dia jadi imam. Emang gue bisa baca lama doang, gue juga bisa baca cepet begitu. Ini Ustadz baca cepet Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak di belakang tarik imam. Satu kali napas Fatihahnya kan. Masya Allah. Mama baru demen nanti dia nih. Jam 8 beres di tarawih nih. Begitu dia baca cepet Pak, saking baca cepet, biasa baca lama, akhirnya jadi keburu-buru. Dia baca surat itu, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah bingung, amin lagi nih. Udah ikutin aja, diikutin amin. Imam keder, jangan amin lagi. Ini nih gara-gara salah baca ayatnya, Al-Maun jadi Fatihah. Habis amin baca surat lagi Pak. Akhirnya dibaca ini surat yang lain lagi, kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Dia jadi lupa ayat habisannya bagaimana. Itu mama yang di belakang, ini gara-gara gua kali ini ya. Akhirnya tuh mama bantuin Pak. Lakum. Mama teriak dari belakang, lakum. Musola kecil kedengeran suara mama. Lakum, imamin enggak? Oh iya lakum. Lakum dinukum waladdallin. Gitu balik lagi. Nasib imam tuh ya. Nasib imam diprotes dengan mama. Masya Allah. Intinya insya Allah malam hari ini kita berkumpul, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita dikumpulin sama Sohibul Bait, bukan, tapi Allah yang mengumpulkan kita, mentakdirkan kita dan memerintahkan kita untuk kumpul ini malam. Kita disempetin waktunya dalam rangka Allah juga memuliakan kita. Mudah-mudahan setiap hajat munajat kita semua juga dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus daripada guru kita yang mulia, mudah-mudahan langkah beliau menuju tanah suci laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan kepada haji yang mabrur kecuali Allah Subhanahu Wa Taala berikan surga kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita himpun segala niat, segala munajat, segala harapan kita, segala cita-cita kita, wabil khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah takdirkan kepada kita juga bisa menyusul beliau, yakni mendatangi tanah sucinya, bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Kita baca suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah maqbulah wa ila hadrati Rasulillah bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf kepada guru kami yang mulia Kiai Haji Dr. Syuhada MA atas kelancangan kami berdiri di hadapan beliau, bersuara di hadapan beliau, dan juga memberikan
yakni kulaimat di hadapan beliau, tetapi ini adalah imtithalul awamir, segala perintah-perintah beliau sedang kita tunaikan. Mudah-mudahan kami berdua mendapatkan keberkahan dari guru kami tercinta, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan daripada kulaimat, khidmat sambutan dan juga mutiara hikmah ilmu yang lebih afdal, lebih indah dari apa yang kami sampaikan dari guru kita tercinta, guru kami yang mulia Kiai Haji Dr. Syuhada MA. Sekian apa yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau kita ini sekarang lagi ada di Garuda TV, Pak. Kalau di TV ada Garuda TV itu tiap jam 1 siang ada kita berdua. Selalu dari mulai Ramadan kemarin sampai dinyari adanya di Garuda TV. Kemarin di Net TV 3 tahun, sebelumnya di TV One dan Indonesiaku, sebelumnya kita udah alhamdulillah dah dapat panggilan untuk dakwah. Allah kasih kesempatan, padahal ilmu kita masih sedikit, akan tetapi terus mengambil keberkahan dari guru kita semuanya yang kita mengambil ilmu daripadanya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.